Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa menghadiri kajian rutin kita untuk membahas fikih muamalah yang kita baca dari kitab Minhajul Muslim, meneruskan pada bab yang telah kita baca pada pertemuan yang telah lalu. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita bahas bersama-sama tentang luqatah, ya, tentang luqatah atau luqatah ini kemarin kita sampaikan sesuatu yang ditemukan di suatu tempat tanpa diketahui siapa pemiliknya. Sesuatu yang ditemukan di suatu tempat tanpa diketahui siapapun, ya, pemilik dari sesuatu itu. Hukum dari memungut, mengambil, mengamankan luqatah ini hukumnya adalah boleh, dengan satu niat utamanya adalah menjaga barang itu dari kerusakan dan dari kepunahan atau dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ketika kita menemukan sesuatu di suatu tempat yang kita tidak mengetahui siapa pemilik sesuatu itu, maka ketika kita memungutnya hukumnya boleh. Baik memungut itu untuk memanfaatkan atau untuk menjaganya atau untuk mengamankannya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya ketentuan-ketentuan hukum terkait luqatah ini pada prinsipnya ada dua persoalan, ada dua macam. Yang pertama, ketika luqatah itu adalah suatu barang yang nilainya rendah atau barangkali bisa dikatakan kurang bernilai dan tidak banyak orang yang membutuhkannya, maka ketika seseorang memungutnya, mengambilnya, lalu memanfaatkannya, hukumnya adalah boleh tanpa ia harus mengumumkannya. Karena ketika barang itu dibiarkan, maka barang itu akan punah
dan tidak bermanfaat. Contoh, ketika kita menemukan ya sebuah pisang di pinggir jalan, jatuh bukan di pohonnya maksudnya ya, di pinggir jalan masih di pohon ya tidak boleh ya. Ada pisang ya, satu buah pisang di pinggir jalan tergeletak dan hanya satu buah, dan pisang itu kebetulan sudah sangat masak. Yang ketika kita tidak mengambilnya, barangkali pisang itu akan mubadzir. Maka ketika kita kemudian mengambilnya, lalu kita memanfaatkannya, misalnya langsung memakannya, hukumnya adalah boleh. Kalimatnya boleh. Kalimat boleh ini artinya bahwa kita punya pilihan. Apakah kemudian kita tetap ingin menjaga kehormatan diri kita? Apakah kita akan menjaga agama kita? Kemudian kita tidak mengambilnya, itu pilihan. Sekali lagi, itu pilihan. Ada pisang tergeletak di pinggir jalan misalnya, ya. Kemudian kita mau memengutnya, wah, lukotoh ini, bukannya halal ini, halil ini. Kemudian ketika itu kita memang sangat membutuhkannya, lapar sekali, maka memengutnya adalah boleh, tanpa harus kemudian mengumumkan satu buah pisang itu selama 1 tahun, ya. Tapi ibu bapak, ketika kemudian kita memilih untuk menjaga kehormatan agama kita, maka ketika kita tidak memungutnya, karena kita punya satu komitmen, saya tidak akan mengambil sesuatu yang bukan milik saya, itu pilihan. Itu pilihan. Tetapi ketika kita punya pilihan seperti itu pilihan kita. Lalu kita melihat ada orang lain yang kemudian mengambilnya, memungutnya, dan memakannya, kita tidak boleh melarangnya. Pilihan kita tidak boleh kita berikan, atau pilihan kita tidak boleh kita paksakan berlaku pada orang lain. Itu maksudnya kalimatnya adalah mengambil luqatah itu ketika sesuatu kurang berharga, tidak diminati banyak orang, kemudian sesuatu itu akan cepat punah, maka memungut, memanfaatkannya adalah boleh. Meskipun sekali lagi, ketika kita mengambil opsi pilihan untuk menjaga kehormatan agama kita, tidak mengambilnya itu pilihan. Tapi pilihan kita itu tidak boleh kita paksakan untuk diberlakukan pada orang lain. Kita tidak boleh mengatakan, kowe iki lukoto, ning sampean ki kudune menjaga kehormatan. Itu yang tidak boleh, ya. Karena memang hukumnya adalah boleh. Jadi memungut lukoto itu hukumnya adalah boleh, ya. Adapun tadi ketika kita mengambil pilihan yang lain, itu adalah pilihan kita. Ini yang pertama. Ketika kemudian ya luqatah itu sesuatu yang kurang begitu bernilai dan juga tidak dimanfaatkan banyak orang. Nemu ya bakso 1 bungkus di pinggir jalan misalnya, bolehkah mengambilnya? Boleh. Antara kita tidak mengambilnya, ketika kita memutuskan tidak mengambilnya, itu pilihan. Tetapi kita memungutnya boleh, karena barangkali nanti kalau tidak dimanfaatkan akhirnya akan basi dan akan menjadi sesuatu yang mubadzir misalnya. Maka itulah kenapa luqatah ini, ketika luqatah itu adalah sesuatu yang kurang bernilai, ya, bukan sesuatu yang bernilai tinggi, maka memanfaatkannya adalah boleh. Hanya yang kedua, jika luqatah itu sesuatu yang sangat berharga atau sesuatu yang punya nilai, maka kita boleh untuk memungutnya. Niat kita adalah untuk mengamankannya, menjaganya dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kita mengumumkannya dalam tempo waktu 1 tahun,
ya, mengumumkannya di tempat melalui media yang bisa terjangkau oleh banyak orang. Ketika kemudian 1 tahun lukotok itu ditemukan, lalu pemilik barang itu datang untuk mengambilnya, kita wajib untuk menyerahkannya. Bahkan ketika sudah berlalu dari 1 tahun, kemudian ternyata pemilik barang itu ya dia bermaksud untuk mengambilnya kembali, selama memang itu barang milik orang tersebut, kita tetap harus mengembalikannya. Kalimat 1 tahun itu bukan batasan, ya. Tidak mungkin kemudian ditanggali persis, ya, malam harinya orangnya datang. Niku nggen kula, wah ini sudah expired Mas, ya, 1 tahunnya sudah tadi sore jam maghrib, ini kan sudah bar isya. Nah, ini tidak seperti itu, ya. Ini sudah melampaui 2 jam, sudah expired pengumumannya, enggak. Karena lukotoh ketika ditemukan kemudian diumumkan dalam waktu 1 tahun itu, tujuan utamanya adalah untuk mengamankannya. Itulah kesimpulan akhir, ya, 2 poin pokok, 2 poin penting dari bab lukotoh yang kemarin kita bahas. Poin pertama tadi jelas, ya, bahwa sesuatu yang kurang bernilai boleh untuk memanfaatkannya, meskipun jika di antara kita tetap menjaga kehormatannya untuk tidak mengambil, itu pilihan kita. Tetapi ketika barang itu sesuatu yang sangat berharga, maka kita memungutnya itu niatannya, tujuannya adalah untuk menjaga atau mengamankan sesuatu tersebut. Baik, ini terkait lukotoh yang kemarin kita bahas. Yang berikutnya, ibu bapak para jamaah rahimakumullah, yang berikutnya, ya, yang bab berikutnya adalah al-lakit. Ya, al-lakit. Kemarin lukotoh, sekarang al-lakitu. Al-lakitu. Apa al-lakitu itu? Beliau pengarang kitab ini menjelaskan, al-lakitu huwa tiflun yujadu manbudhan fi makanin ma la ya'rifu lahu nasabun wala yadda'ihi ahadun. Yang namanya al-lakit itu adalah tiflun, anak kecil, bayi barangkali. Yujadu manbudhan, yang ditemukan dalam kondisi terbuang, yang ditemukan dalam kondisi terbuang, ya, selain terbuang ternapa? Terlantar, ya, terbuang, terlantar, bukan terluntar-luntar, ya. Terluntar-luntar niku Joko sing ora rabi-rabi, itu terluntar-luntar itu, ya. Ya, jadi anak kecil atau bayi yang ditemukan terlantar atau terbuang fi makanin ma, di suatu tempat, la ya'rifu lahu nasabun, tidak ada seorang pun, ya, la yu'rafu lahu nasabun, tidak diketahui nasabnya. Iki anake sapa, ya, karena memang ditemukan di suatu tempat dan tidak diketahui nasabnya. Artinya apa? Di situ, ya, tidak ditinggali KTP juga, ya, karena barangkali niatnya memang, ya, niatnya memang menelantarkannya. Kalau membuangnya kok ekstrim, ya, karena niatnya memang mau menelantarkannya, sehingga apa? Tidak diketahui, tidak itu nasabnya. Ada seorang bayi, nek bayi sudah seorang, seorang, ya, bukan sesosok, ya, bukan apalagi sebuah itu. Jadi ada bayi, ya, seorang bayi
ditemukan misalnya kadang kita melihat di media sosial, kadang sering di media televisi, ya, di berita-berita itu ditemukan bayi laki-laki di tong sampah, ditemukan bayi laki-laki di perempatan jalan, ditemukan. Kadang kita pernah mendengar itu, bahkan di Indonesia ini bukan hanya pernah, tetapi ya sering ada berita seperti itu, karena memang barangkali itu ditelantarkan. Ini berarti husnudon atau suudon seperti itu kita, ya. Jadi bayi itu barangkali memang ditelantarkan, tidak diketahui nasabnya, siapa bapaknya, siapa keluarganya. Wala yadda'i ahadun, dan juga tidak ada seorang pun yang mengakui itu anak saya, itu keluarga saya, dan seterusnya. Dengan kata lain, ya, al-laqitu itu adalah, ya, anak kecil yang ditemukan di suatu tempat tanpa diketahui siapa orang tua dari bayi itu. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, yang seperti ini barangkali dulu, ya, dulu di zaman Nabi barangkali ada tapi jarang. Tetapi seiring berjalannya waktu di tempat kita, atau bahkan barangkali di negeri-negeri dengan populasi yang sangat padat, barangkali hal seperti itu bisa jadi sesuatu yang tidak aneh. Beda barangkali di daerah-daerah, di negeri-negeri dengan penduduknya sangat minim. Karena di beberapa negeri itu penduduknya sangat minim, sehingga orang yang mau menikah itu dapat tunjangan, ya, dari negara. Bahkan orang punya anak itu diberi tunjangan lagi. Nah, kita kan ditunjang. Ada tunjang. Nah, memang, ya, ibu bapak bisa melihat beberapa negeri di Eropa itu kan ada beberapa negeri yang punya undang-undang menyuruh untuk, ya, warganya untuk menikah dan punya anak. Karena memang, ya, di beberapa tempat seperti di Eropa, di negeri-negeri tertentu, mereka kecenderungannya itu adalah hidup bebas. Jadi ketika masih muda itu bekerja dan bekerja, menabung dan menabung. Ketika usia sudah tua, menyewa apartemen untuk menghabiskan uangnya dan hidupnya, dan tidak menikah. Sehingga, ya, di sana itu ada beberapa kali terjadi, ada seseorang meninggal dunia di apartemen dan diketemukan dalam kondisi sudah membusuk, karena memang tidak ada keluarganya, tidak ada keluarga, hidupnya sendiri. Saya dulu pernah punya teman di Jakarta, ya, beliau pergi ke Berlin, ke Jerman, ya, bukan Jerman. Nek Jerman itu jejer kauman itu. Dia cerita bahwa ke sana itu heran, itu sudah sekian tahun yang lalu, sudah lama, sekitar tahun berapa? 80-an. Ketika berkunjung ke sana itu heran. Kenapa? Banyak orang berbelanja ke mall dan sebagainya. Itu tidak nuntun anak, tapi nuntun anjing itu. Maka ketika dia punya kawan di sana, diajak ke Indonesia, heran juga. Karena kalau lihat orang belanja ke pasar, itu wah, banyak dituntun, digendong, digembol. Ya, itulah fenomena. Maka di beberapa negara yang populasi penduduknya padat, ini kadang-kadang ditemukannya anak terlantar di suatu tempat itu sesuatu yang tidak aneh. Sekarang hukum memungut anak tersebut. Bagaimana hukumnya ketika ada di antara kaum muslimin yang menemukan seorang bayi di suatu tempat dalam kondisi terlantar,
kemudian tidak diketahui siapa ya orang tuanya, siapa yang punya. Hukum ya ketika menemukan anak terlantar seperti itu dikatakan di sini hukumnya adalah yajibu alal kifayati akhdhuhu wa tarbiyatuhu. Hukum dari memungut anak yang terlantar seperti itu, hukumnya adalah yajibu alal kifayati. Hukumnya adalah wajib kifayah. Kalau dalam fikih itu ada namanya fardu kifayah atau wajib kifayah. Wajib kifayah itu adalah suatu kewajiban yang harus ada yang melakukannya. Jika tidak ada yang melakukan, maka orang-orang yang mengetahui hal itu akan berdosa semuanya. Jika tidak ada yang melakukannya. Tetapi ketika sudah ada yang melakukannya, maka orang lain yang tidak melakukannya, maka dia tidak berdosa. Maka hukumnya adalah wajib kifayah. Contoh misalnya, ada seorang bayi yang ditemukan di tong sampah. Lewatlah satu orang, ya, dia ngelihat, wih, ono bayi. Kemudian dia tirit sama ibunya, Bu, ono bayi nang ono kepi, tinggalai ra usah dhewe anake wis. Oke. Lewat orang yang kedua, sama, ketiga sama, keempat sama, sampai orang 10 lewat sama. Begitu lewat orang yang ke-10 ya, kemudian selang beberapa lama sebelum lewat orang yang ke-11, maka bayi itu ditemukan sudah meninggal dunia. Maka orang-orang yang tahu tadi itu hukumnya dia berdosa. Kenapa? Karena orang-orang yang lewat tadi dia tidak akan lewat di tempat itu kecuali atas kehendak Allah. Allah lah yang mengarahkan orang itu untuk lewat di tempat itu. Yang barangkali Allah ingin memberikan sebuah ujian. Apakah dia ingin memungutnya atau tidak? Maka ketika ada orang-orang yang lewat di tempat itu dan tidak ada satupun yang memungutnya, maka orang-orang yang lewat di tempat itu dia punya kemampuan untuk memungutnya, tapi dia tidak memungutnya, membiarkan anak itu sampai mati, maka orang-orang yang tahu itu hukumnya adalah berdosa. Tetapi ketika ada orang yang memungutnya, satu orang lewat ya, berlalu, orang kedua lewat berlalu, ketiga, keempat, kelima, orang yang ketujuh dia melihat, wah, kasihan ini, tadi kita lihat ada orang lewat sini kok hanya melihat kok berlalu saja. Iya Bu, kita ambil, kasihan dia. Diambil, dipungut. Kemudian ketika dia memungut itu, orang-orang yang lewat tadi yang tahu dia tidak terkena dosa, selamat. Karena ada orang yang sudah menjalani kewajibannya. Maka dikata di sini hukumnya adalah wajib kifayah. Untuk memungutnya, untuk mengambilnya, sekaligus untuk mendidiknya, untuk merawatnya hingga ia dewasa. Ini fardu kifayah. Ya, tetapi di tempat kita berlaku hukum positif. Kalau ada seperti itu kita tetap melaporkan pada pihak yang berwajib. Itu hukum positif di tempat kita. Karena kalau itu tidak kita lakukan, barangkali mandorotnya lebih besar. Karena nanti akan terjadi fitnah dan lain sebagainya. Yang kita bahas ini adalah perspektif fikih murni. Memungutnya, untuk merawatnya hukumnya adalah wajib. Meskipun dalam hukum kita bernegara, bermasyarakat, ada aturan-aturan yang juga perlu kita laksanakan. Liqauli ta'ala, ya, memungut anak yang terlantar ini hukumnya adalah wajib, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah katakan, wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kalian semuanya.
Dan hendaklah kalian ta'awun, saling tolong menolong. Ta'awan itu saling. Hendaklah kalian saling tolong menolong alal birri, atas kebaikan, di atas kebaikan, wat taqwa, dan atas ketakwaan. Artinya apa? Memberikan pertolongan kepada bayi yang terlantar tadi atau anak yang terlantar tadi, hukumnya adalah wajib. Dalam rangka apa? Dalam rangka tolong menolong kepada sesama mereka. Jadi di sini ketika ada anak kecil, ya bisa bayi, bisa anak yang belum balik, kemudian kita menemukannya, kita memungutnya, maka itu hukumnya adalah wajib. Kecuali anak yang sudah besar, ya. Jadi sudah besar, ada perjaka ketika jalan-jalan, ada gadis lewat, tak openane. Ini lain kan itu dinengkei urip dewek kalau itu ya, bisa hidup sendiri ya. Ini tiflon, jadi anak kecil. Anak kecil itu bisa jadi bayi, bisa jadi anak-anak yang barangkali sering di media meliput itu seperti bayi yang belum lama lahir. Kadang masih ada plasenta, ada ari-arinya. Jadi kadang masih ada ari-arinya dan belum dipotong. Padahal kalau itu tidak cepat tertangani, maka anak itu bisa akan berakibat meninggal dunia. Wali annahu nafsun muhtaramatun yajibu hifdhiha. Ya, anak, jiwa atau anak atau bayi itu muhtaramatun. Mereka adalah hamba atau makhluk yang harus dimuliakan. Manusia itu harus dimuliakan. Dulu kita sampaikan hayyan wa mayyitan, baik dikala hidupnya maupun dikala matinya. Yang namanya manusia itu punya kehormatan, baik di saat hidupnya maupun di saat matinya. Ini kaidah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yajibu hifdhiha, yang kita wajib untuk menjaganya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kemudian ahkamuhu, ketentuan-ketentuannya. Ahkamul lakiti hiya, ada beberapa ketentuan-ketentuan terkait lakit ini, terkait anak temuan ini. Yang pertama, yanbaghi lil multaqati ayyashhada alaihi wa 'ala ma wujida ma'ahu min mata'in aw malin. Yang pertama, seyogianya, semestinya bagi siapa saja yang menemukan anak terlantar seperti itu, ayyashhada alaihi, dia membuat persaksian, persaksian atas yang ditemukan itu, ya. Dia menulis surat, misalnya telah ditemukan anak dengan ciri-ciri demikian di tempat ini jam sekian dalam kondisi demikian dan seterusnya, membuat persaksian. Wa alama wujidamahu, dia membuat persaksian terkait anak yang ditemukan itu dan juga apa yang menyertainya, ya, disebutkan dengan detail. Min mata'in, baik berupa apapun, ya, baik berupa perhiasan atau uang, au malin, atau harta apapun. Jadi memang harus disebutkan secara rinci. Ya, contoh misalnya ditemukan seorang anak kecil, bayi, ya, bayi masih merah di perempatan jalan samping tempat sampah, ya, dan ditemukan bersama handuk misalnya, kemudian bla 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 dijelaskan. Supaya apa? Menghindari fitnah. Dan itu perlu untuk dilakukan. Lebih-lebih tempat kita negara hukum yang itu juga harus diambil supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti jangan sampai kemudian itu menjadi, wah berarti kamu ini belum punya suami sudah punya anak.
ya. Dan tidak mungkin dia mengatakan, ya bisa saja kan Maryam kan juga tidak punya. Wah, itu kadowan, itu kiasnya. Ini untuk menghindari fitnah. Itu ketentuan. Jadi ketentuan itu tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah kemaslahatan. Yang kedua, in wujidal lakitu fi biladin islamiyatin fahuwa muslimun. Nah, menarik ini. Jika anak yang ditemukan itu fi biladin islamiyatin, di negeri kaum muslimin, kalau anak yang ditemukan itu ya berada di negeri kaum muslimin, fahuwa muslimun, maka anak itu dihukumi sebagai orang muslim. Contoh misalnya barangkali ya di Indonesia ya. Indonesia ini kan mayoritas muslim. Mayoritas muslim, lebih-lebih di kawasan muslim seperti di Jawa barangkali kan muslim mayoritas ya. Di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat misalnya ini kan muslim mayoritas. Ketika kemudian ditemukan seorang anak bayi misalnya yang masih merah, masih owek-owek misalnya, karena memang itu ditemukan di negeri kaum muslimin atau di kawasan kaum muslimin, fahuwa muslimun, maka anak itu dihukumi sebagai orang muslim. Walau kana biha ghairal muslimin, meskipun sebenarnya anak itu bukan anak orang muslim. Kenapa? Ini kemaslahatan, untuk kemaslahatan. Jadi misalnya di tempat kita ya, di Temanggung, di Paraan, di Jawa Tengah, karena memang mayoritasnya adalah penduduk muslim. Karena mayoritas itu adalah orang muslim, penganut Islam, maka ketika anak itu ditemukan, maka kemudian anak itu diperlakukan sebagaimana orang Islam. Nanti kalau dia belum punya anak, belum punya nama, dikasih nama ya. Kemudian nanti ketika dia sudah agak besar, barangkali di khitan. Kemudian dirawat, diberi pendidikan secara Islam. Meskipun barangkali sebenarnya dia bukan orang Islam. Dan meskipun sebenarnya yang membuang itu bukan orang Islam dan dia tahu karena selalu mengawasinya. Saya membuang anak di sana misalnya, ditemukan yang temukan itu fulan, ditutki omai, sampai anak itu tumbuh besar dan dia yakin itu adalah anaknya karena selalu memonitornya dan dia bukan muslim. Tetapi karena itu ditemukan di komunitas kaum muslimin, di negeri mayoritas kaum muslimin, maka dia diperlakukan, dianggap sebagai orang Islam. Yang berikutnya, in wujida ma'allakiti malun ya anfaqa alaihi minhu. Jika anak yang ditemukan itu dia ditemukan dan besertanya punya atau disertai dengan harta yang banyak, anfaqa alaihi, maka anak itu nanti dirawat, diberi nafkah dari harta yang ditinggalkan itu. Ditemukan seorang anak kecil ya di samping jembatan atau di perempatan jalan, dan ya di samping anak itu tergeletak seonggok emas dengan berat 5 kilo. Nah, tapi tidak ada begitu, tidak ada ya. Ini seandainya saja. Ya, dan kalau seperti itu saya kira tidak mungkin kan begitu. Tetapi misalnya seandainya itu terjadi, ada bayi yang ditinggal ya di sebuah tempat. Lalu ternyata di samping bayi itu memang barangkali yang menelantarkannya sengaja meninggalkan segepok uang ya. Ada 3 unting misalnya ya. Maka kemudian anak itu nanti otomatis akan dirawat, dinafkahi dengan harta yang menyertai anak itu jika ada ya.
fa illam yujad mahu syai'un anfaqa alai min baitil malil muslimin. Tetapi kalau memang tidak seperti itu, maka anak itu harus ada yang memungut, harus ada yang merawat. Kalau tidak ada, maka orang-orang yang mengetahui akan berdosa. Maka ketika anak itu tidak disertai dengan harta, maka untuk keperluan nafkah anak itu diambilkan dari baitul malnya kaum muslimin. Dengan catatan bila ada baitul mal. Jadi opsi pertama dinafkahi dengan harta yang menyertanya yang ditemukan. Itu jika ada. Kalau tidak ada, maka anak itu akan diberi nafkah dari mana? Dari hartanya kaum muslimin, dari baitul mal, atau bisa jadi dari harta zakat misalnya, ya. Kalau itu ada. Tetapi kalau tidak ada, wa illa fanafaqahu ala jama'atil muslimin. Kalau tidak ada dari baitul mal, maka anak itu dinafkahi dari hartanya kaum muslimin siapapun dia. Biasanya orang yang menemukannya. Karena orang yang memungutnya bisa jadi dia memang sudah siap ketika memungutnya, itu dia sudah siap untuk merawatnya. Secara psikis ketika dia menemukan, kemungkinan besar dia siap untuk merawatnya. Kecuali ketika dia menemukan lalu diserahkan kepada orang lain, saya menemukan nggo sinten sing ajeng ngerawat, terkecuali. Maka ketika anak itu memang ya diterlantarkan dalam keadaan yang menelantarkan itu tidak memberikan, tidak menyertakan padanya harta, maka anak itu dinafkahi dari baitul muslimin, baitul mal. Kalau tidak ada, itu dari harta kaum muslimin, baik personal maupun secara jamaah. Ibu bapak, karena sudah azan, kita jeda untuk dikumandangkan azan isya dulu. Bapak Ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Jadi yang ketiga, kalau anak yang ditemukan itu dia memiliki harta, karena yang menelantarkan sengaja untuk meninggalkan harta di sampingnya, maka anak itu nanti diberi nafkah dari harta yang ditinggalkan membersamainya. Kalau tidak, maka nafkahnya itu ya diambilkan dari baitul mal. Kalau tidak ada baitul mal, maka untuk menafkahinya diambil dari hartanya kaum muslimin, baik perseorangan maupun secara berkelompok. Kemudian yang keempat, mirathul lakiti in mata wadiyatuhu in kutila li baiti malil muslimin. Yang keempat, mirathul lakiti, harta warisan yang dimiliki oleh anak yang ditemukan tadi jika dia membawa harta. Kalau anak itu membawa harta, misalnya tadi ya, anak kecil ditemukan di pinggir jalan dan ternyata padanya ada emas 5 kilo misalnya. Kemudian anak itu pun dirawat. Ketika kemudian dirawat sampai usia 6 tahun, usia 7 tahun, usia 10 tahun, lalu anak itu ternyata meninggal dunia. Dan anak itu meninggalkan harta. Karena selama 5 tahun untuk menafkahi anak itu emasnya baru habis. Pinten niku. Ya. Emasnya 5 kilo itu baru habis misalnya 3 on misalnya, kan masih banyak. Maka otomatis anak itu akan meninggalkan apa? Warisan, meninggalkan warisan. Kalau ya anak temuan itu meninggal dunia atau mati,
sementara ia meninggalkan harta warisan, ya, wadiyatuhu, atau ketika dia mati karena terbunuh, Dalam hukum Islam, kalau ada seorang itu meninggal dunia, kemudian sebabnya karena dibunuh, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, pembunuhnya itu akan dikisos. Apa kisos artinya? Pembunuhnya akan dihukum juga dibunuh. Itu pertama. Yang kedua, jika keluarganya memaafkan, maka kemudian pembunuh itu harus membayar diat. Dan diatnya itu adalah 100 ekor unta, ya. Karena malah rekoso to niku, anggur mati itu lah sekarang, ya. Diat 100 ekor unta. Kalau unta 1 ekor harganya 30 juta, 40 juta, kali 100 pinten niku? Ya. 100 kali 40 juta, berapa itu? 4 miliar. Itu harga nyawa, Bapak sekalian. Dari nyawa itu oleh Allah Ta'ala memang dijaga. Sehingga apa? 1 nyawa melayang itu diatnya adalah 100 ekor unta. Maka kalau syariat itu diterapkan, itu betul-betul yang namanya nyawa itu tidak sembarang untuk dibunuh. Tidak seperti zaman sekarang ini, kadang-kadang gara-gara seputung rokok nyawa melayang, hanya gara-gara sepeda motor nyawa melayang. Padahal ya dalam syariat Islam 1 nyawa itu dilindungi sampai ketika terjadi pembunuhan, maka diatnya adalah 100 ekor unta. Nah sekarang begini, jika ada anak temuan, ada al-laqit, ya anak ditemukan, kemudian anak itu ternyata membawa harta yang cukup banyak, ya karena tadi misalnya dicontohkan ketika anak itu ditemukan di sampingnya oleh orang yang menelantarkannya sengaja ditinggali harta yang sangat banyak. Maka ketika kondisinya seperti itu, kemudian ketika anak itu dirawat, tidak beberapa lama anak itu meninggal dunia, otomatis dia meninggalkan warisan. Maka warisan dari anak itu, ya, warisan dari anak itu li baiti malil muslimin, diperuntukkan ke baitul mal, bukan menjadi milik orang yang merawatnya. Bukan menjadi milik orang yang merawatnya. Kecuali kalau kemudian anak itu sudah menjadi dewasa, kemudian dia sakit dan meninggalkan harta yang banyak. Kemudian kepada orang yang merawatnya dia mengatakan, saya sakit, kalau nanti saya meninggal dunia maka harta ini menjadi milik engkau. Atau ketika dia masih hidup dia mengatakan, sudah harta ini saya serahkan kepada engkau yang sudah merawat saya, maka otomatis harta itu menjadi milik orang yang merawatnya. Karena apa? Karena hibah atau karena wasiat. Tetapi tidak bisa diwariskan kepada orang yang merawatnya kalau dia tidak punya ahli waris. Kecuali kalau anak temuan, kemudian dia dewasa, kemudian dia berumah tangga, kemudian dia memiliki anak, dia meninggal dunia, otomatis dia punya ahli waris. Tetapi ketika anak itu pada masa-masa dia dirawat, dia dibesarkan, kemudian dia meninggal dunia, dia mati, sementara dia meninggalkan harta, maka hartanya itu diserahkan ke baitul mal, karena itu adalah harta warisan. Orang yang merawatnya hukumnya tidak boleh untuk memungutnya, karena status harta yang ditinggalkan itu adalah harta warisan. Dan warisan berlaku hukum waris, tidak sembarang orang bisa mengambilnya. Demikian juga ketika misalnya anak itu meninggal dunia karena dibunuh seseorang, dan yang membunuh itu adalah fulan, ya diketahui anak itu usia 7 tahun,
ketika 7 tahun, karena anaknya itu molek, ya bagus, banyak orang yang iri, lalu ada yang membunuhnya. Maka ketika anak itu dibunuh, berlaku salah satu di antara 2 hukum. Hukum pertama adalah kisos. Siapa yang menuntut kisos ini? Yang menuntut kisos bukan orang yang merawatnya, tetapi yang menuntut kisos itu adalah pengadilan. Kalau dalam agama Islam, dalam syariat Islam, itu qadhi nanti yang menuntut anak itu, orang yang membunuh itu untuk dikisos. Jadi yang menuntut kisos itu bisa jadi adalah hakim, bukan orang yang merawatnya. Yang merawatnya sekedar merawat, dia melaporkan. Atau kalau kemudian bisa menjadi lain, maka pengadilan bisa menuntut pembunuh itu untuk membayar diat, dan diatnya diberikan atau diserahkan ke Baitul Mal, bukan diserahkan kepada orang yang merawatnya. Maka dikatakan di sini, ya, mirathul lakiti in mata wadiyatu in kutila li baiti malil muslimin. Jika anak yang ditemukan itu dia meninggal dunia, dia mati, sementara dia memiliki harta yang banyak, maka harta warisnya diserahkan kepada Baitul Mal. Jika dia mati karena dibunuh, lalu pembunuh itu dikenakan diat atasnya, maka diatnya diserahkan ke Baitul Mal. Jika pembunuh itu dikenakan diat harus membayar unta 100 ekor misalnya, maka unta 100 ekor itu ya tidak diserahkan kepada orang yang merawatnya, tetapi diserahkan ke Baitul Mal. Sehingga ya beliau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazi rahimahullah beliau mengatakan wal imamu huwa waliyuhu, maka imam atau penguasa suatu negeri adalah waliyuhu, maka dia menjadi walinya fil kisosi wadiyati, baik dalam urusan kisos maupun dalam urusan diat. Jadi kalau ada anak temuan seperti itu, ya seperti itu, walinya itu bukan yang merawatnya, tapi walinya adalah hakim. Jika itu ada di pemerintahan kaum muslimin. Jika itu tidak ada di pemerintahan kaum muslimin, maka walinya adalah penguasa. Seseorang yang diberi otoritas oleh negara dalam perwalian hal itu. Seperti kalau di Indonesia perwalian bagi orang-orang yang tidak punya wali dalam urusan agama, biasanya walinya itu diserahkan kepada Kementerian Agama. Kementerian Agama kalau di Indonesia, perwalian seperti nikah itu yang diberi otoritas adalah kepala KUA, itu kalau di Indonesia. Artinya kalau ada anak temuan seperti itu kemudian dia mati, walinya itu adalah hakim atau penguasa suatu negeri atau orang yang diberi otoritas oleh penguasa negeri itu menjadi walinya. Maka fa in syaa iqtassalahu, jika hakim itu memutuskan bahwa orang yang membunuh harus dikisos, maka pembunuh itu harus dikisos. Jadi yang menentukan adalah hakim. Wa in syaa akhadzad diyata, tetapi kalau hakim itu memutuskan pembunuhnya tidak dikisos tetapi dikenakan diat, dia harus membayar diat 100 ekor unta, maka pembunuh itu harus membayar diat, dan denda atau diat yang dikeluarkan itu dimasukkan ke Baitul Mal,
bukan menjadi milik orang yang merawat itu. Ini ketentuan yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, ibu bapak jamaah rahimakumullah, yang terakhir, in aqarra rajulun annal laqita walidahu, ya, waladahu ulhiqa bih. Yang terakhir, jika anak yang ditemukan itu kemudian dia sudah dirawat dalam waktu yang cukup lama, ternyata datang seorang laki-laki, dia mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya ulhiqa bih, maka yang merawat itu harus menyerahkannya. Idza kana mumkinan ayyakuna waladahu, jika memang dimungkinkan bahwa anak itu adalah anaknya. Ini kasus kalau anak hilang. Kalau anak ditelantarkan jarang, ya. Kalau anak memang sengaja orang tuanya menelantarkannya, lalu setelah sekian lama kok kemudian dia mengatakan itu anaknya, ini biasanya aib, ya, aib. Kasus seperti ini terjadi bila kemudian anak itu memang hilang, Misalnya karena anak itu kesingsal, ya, kesingsal atau lari karena di suatu tempat, ya. Orang tua satu keluarga punya anak kecil, misalnya baru bepergian jauh, tiba-tiba anak kecil itu, ya, pisah dari ibunya, bisa jadi itu. Dan ketika pisah, barangkali anak itu akan tidak diketahui kemana rimbanya, ya. Dan ketika sudah besar, setelah dicari-cari ternyata ditemukan, maka harus diserahkan. Ini termasuk yang mengalami seperti ini adalah saya dulu waktu kecil, ya. Saya waktu kecil dulu ketika saya masih belum ada 2 tahun, masih menyusu, itu dulu orang tua saya naik kendaraan, ya. Waktu itu kecelakaan di daerah Secang, di daerah Patal ke sana. Maka satu keluarga, waktu itu saya konon usianya 14 bulan, sehingga masih disusui. Ketika kemudian kecelakaan, ya, kemudian orang tua saya dirawat dan otomatis terpisah dengan saya. Konon waktu itu saya lebih dari 1 minggu itu hilang karena ada yang merawatnya. Dan yang merawat waktu itu, ya, katanya seorang Cina di Magelang. Dan ternyata orang itu baik, dia mencari kronologi kejadian itu, kemudian ditelusur, ya, sampai di rumah sakit dan diserahkan. Dan waktu itu, ya, menurut cerita orang tua saya, ibu saya tiap hari hanya menangis karena kehilangan anak, ya. Jadi saya pernah hilang ini. Ya, dan dikembalikan, ya, mungkin nek dirawat, yang merawat saya wis dadi ora wong sikepan itu kan. Itu dulu pernah menimpa. Jadi ketika membaca bab ini, saya kembali terngiang-ngiang cerita, saya tidak ngalami, ya, tidak ingat karena masih kecil, belum ada 14 bulan pokoknya, karena masih disusui. Dan dulu tidak seperti anak sekarang. Kalau sekarang itu kan usia 1 tahun barangkali wis gede, mungkin sudah agak nalar. Nek dulu kan iso melek saja kan 40 dino kan kalau dulu kan, karena barangkali gizinya kan kurang. Nah dulu pernah hilang seperti itu. Maka poin yang kelima ini, yang terakhir ini, in aqarra rajulun annal laqita waladahu. Kalau ada seseorang yang datang, ada seorang menemukan anak, kemudian setelah sekian lama dirawat, ternyata ada seorang laki-laki datang dan dia mengatakan bahwa itu adalah anaknya. Maka ketika dibuktikan dengan bukti-bukti yang akurat
bukti-bukti yang akurat, maka yang menemukan itu mestinya dan seharusnya dia menyerahkan kepada orang yang mengatakan bahwa dia adalah bapaknya dan dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat. Bagaimana pembuktiannya? Teknis, berjalan sesuai dengan zaman. Kalau sekarang ada namanya tes DNA dan seterusnya. Artinya apa? Yang seperti ini kejadiannya barangkali ketika ada seorang yang kehilangan anak, bukan dalam rangka anak itu hilang ditelantarkan, tapi betul-betul karena hilang. Wa kana idza aqarat bihil mar'atun ulhiqa biha. Demikian juga ketika yang datang itu adalah seorang ibu. Kemudian dia menyatakan ya bahwa itu adalah anaknya, dia menceritakan kronologi anak itu hilang dan seterusnya. Ketika dia menyatakan bahwa anak yang dirawat itu adalah anaknya, ketika kemudian sudah dibuktikan dengan bukti-bukti yang akurat, bukti yang otentik, yang kuat bahwa itu betul-betul ibunya, maka orang yang merawatnya itu harus mengembalikan kepada ibunya. Dan selama ia merawatnya, selama itu pula dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam hal takwa, dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, ini barangkali yang bisa kita bahas, kita baca, kita sampaikan pada malam hari ini terkait al-laqit, temuan yang berupa seorang anak atau bayi atau anak kecil. Maka temuan itu harus dirawat. Mengambil, memungutnya, hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Harus ada yang merawatnya. Kalau tidak ada yang merawatnya, maka sekumpulan orang-orang yang mengetahui itu, mereka punya kemampuan untuk merawatnya, maka mereka berdosa semuanya. Sehingga ketika sudah ada yang merawatnya, maka orang-orang yang mengetahuinya dan dia tidak memungutnya, maka tidak ada dosa atasnya. Dan tentunya berlaku ketentuan-ketentuan seperti yang tadi kita baca, dari ketentuan yang pertama sampai ketentuan yang terakhir. Demikian barangkali, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Jika ada kami persilahkan, kalau ada monggo jika ada.